Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong terkait pembongkaran laut di Tangerang yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Dan saudara, soal pagar laut, Kementerian ATR BPN telah memanggil pihak-pihak terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah perairan Tangerang, Banten. Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang mulai dari juru ukur hingga yang menandatangani sertifikat saat itu sudah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan. Dan pada hari ini, pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena itu kami mempunyai yang karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP. Lantas bagaimana rencana pembongkaran pagar laut hari ini? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Suara Azani dan juru kamera Benediktus Yanuar Ruslim. Suara, selamat pagi. Sudah dimulaikah pembongkaran pagar laut pada hari ini dan target untuk hari ini berapa kilometer yang akan dibongkar dari informasi yang Anda dapatkan? Ya Mario, pagi ini pembongkaran pagar laut sudah dimulai. Beberapa personil gabungan sudah diturunkan. Tadi pukul 6 lewat itu sudah diturunkan beberapa personil menggunakan perahu karet dan menggunakan sea riders. Dan kemudian pukul 8 lewat tadi sempat ada apel persiapan terkait pasukan-pasukan yang tambahan yang dikerahkan untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan pembongkaran bambu-bambu yang berada di perairan Tangerang. Kemudian ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Benediktus Yanuar Ruslim bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh personil gabungan. Ini hari ini masih sama begitu karena dari hari sebelumnya ini terdapat kurang lebih 2.000 personil gabungan yang akan diturunkan untuk melakukan pembongkaran pagar laut. Ini sebanyak 2.000 personil termasuk dari TNI Angkatan Laut, penyelam TNI AL, Kopaska, Marinir, kemudian ada polisi air, Bakamla, kemudian ada KPLP, dan di sini juga tadi ada beberapa nelayan yang sudah turun untuk menuju pagar laut untuk melakukan pembongkaran. Dan hari ini, Mario, ini targetnya memang masih sama. Per hari ditargetkan sejauh 5 km pagar laut dilakukan pembongkaran dan memang kemarin belum sesuai target. Kemarin hanya mencapai 4,5 km pembongkaran pagar laut dan di fase pertama sejauh 2,5 km pagar laut juga dibongkar, artinya sudah 7 km sejauh ini pagar laut yang sudah dilakukan pembongkaran. Dalam 10 hari target akan selesai, tetapi memang akan terus ditambahkan jika nantinya masih belum selesai dilakukan pembongkaran. 5 km per hari akan ditargetkan untuk personil gabungan melakukan pencabutan bambu-bambu yang tertancap di perairan Laut Tangerang. Kemudian pencabutan ini di fase kedua ini masih sama dengan fase sebelumnya, menggunakan bantuan alat berat seperti alat tempur tank amfibi LVT-7, ini milik TNI Angkatan Laut. 3 tank amfibi nanti akan diturunkan setelah perahu karet dari Lantamal 3 ini sudah menuju di perairan Laut Tangerang yang berada sejauh kurang lebih 30,16 km pagar laut tersebut. Dan memang hari ini juga selain melakukan pembongkaran dari Menteri KP dan bersama dengan Ketua Komisi 4 melakukan pembahasan terkait hak guna bangunan yang memang dirasa masih perlu dipembahasan lebih lanjut karena ternyata terungkap wilayah perairan yang dipagari bambu itu sudah terdapat ratusan HGB yang dikuasai oleh perusahaan yang terafiliasi dengan pemilik Agung Sedayu Group. Ini nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut karena di sini masih terfokus dengan adanya pembongkaran begitu sesuai dengan perintah
Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini juga Kadis Penal mengatakan akan mengerahkan pasukan tambahan juga yang nantinya akan bersama-sama dengan para nelayan untuk memberikan tambahan tenaga begitu, karena ini merupakan pembongkaran yang cukup sulit dengan sejauh 30,16 km yang membentangi perairan Tangerang begitu. Kemudian jika kita beralih membicarakan lagi terkait hak guna bangunan, ini ternyata Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini mengatakan SHGB dan SHM ini cacat prosedur dan cacat material, yang artinya sertifikasi ini batal demi hukum. Dikarenakan ini merupakan batas di luar garis pantai, yang artinya tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, bukan merupakan private property, yaitu common property. Maka itu sertifikasi ini tidak bisa resmi demi hukum gitu. Kemudian selama sertifikasi ini belum selama 5 tahun, artinya di sini masih Menteri ATR BPN masih memiliki hak untuk melakukan pencabutan terkait sertifikasi tersebut tanpa melalui proses pengadilan begitu. Dan kemudian dari pelakunya nanti bisa dikenai denda 18 juta rupiah per kilometer, yang artinya 18 juta dikali 30,16 kilometer yang pagar laut yang terbentang di perairan Tangerang. Dan jika kita mengetahui ya, ini merupakan pagar laut yang cukup panjang karena melewati 6 kecamatan dan 16 desa. Dan kemudian masyarakat yang berada di sini yang terkena dampak dari pagar laut ini, terutama para nelayan ini sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya yang terkena dampak dari pagar laut yang terbentang di perairan Tangerang. Ini kami masih terus menunggu terkait pengerahan pasukan tambahan, personil gabungan, dan kemudian semua perahu karet, kemudian sea riders yang akan terus nantinya untuk rolling begitu. Ada yang melakukan pencabutan di tengah, kemudian mengantarkan bambu, kemudian kembali lagi seperti itu hingga sore nanti. Tetapi kami juga memantau kondisi cuaca sampai saat ini masih terpantau aman untuk melakukan pencabutan, karena di sini tidak terlihat mendung, tetapi beberapa kali memang ombak dan angin cukup kencang, itu yang kemungkinan akan menjadikan kendala bagi para personil gabungan untuk melakukan pencabutan pagar laut. Dan di sini belum terinformasi juga apakah akan ada stakeholder seperti hari sebelumnya, karena sebelumnya terdapat Menteri KP, kemudian Ketua Komisi 4 DPR RI, kemudian Menteri ATR BPN, Kadis Penal begitu, tetapi sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah akan ada stakeholders yang ikut kembali memantau proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang. Mario. Ya, Suara tadi ada menyampaikan bahwa ada pembongkaran yang terjadi di hari kedua kemarin itu tidak sesuai target. Apa sebenarnya kendala yang masih terjadi, dan apakah hari ini di pembongkaran hari ketiga sudah dipikirkan solusinya seperti apa? Ya, ini sebetulnya adalah fase kedua di hari kedua, karena fase pertama itu di fase kedua kemarin di hari Rabu ini terdapat beberapa kendala. Ya, tapi belum disampaikan secara langsung. Kami masih menunggu komandan dari TNI Angkatan Laut yang memberikan wawancara secara langsung bersama kami. Tetapi kami masih menunggu terkait apa sebetulnya kendala yang menjadi hambatan begitu ya. Karena dari kemarin masih sejauh 4,5 km belum sesuai target, yaitu 5 km. Tetapi dari kami berbincang bersama dengan pasukan yang turun secara langsung, memang kendalanya berada di faktor cuaca, meskipun tidak hujan, tetapi angin sangat kencang dan membuat ombak yang berada di perairan ini cukup kencang juga. Akhirnya ini juga mempersulit begitu ya proses dari pencabutan bambu-bambu yang ada di perairan Tangerang, yang kurang lebih ini berada kedalamannya 4 meter dan penanaman bambu tersebut kurang lebih 1 hingga 2 meter, yang artinya ini perlu pasukan yang memang bisa menguasai medan begitu, karena memang di sini juga diperlukan kehati-hatian dengan kondisi angin dan ombak yang
cukup menyulitkan dan berbahaya jika memang tidak ahli begitu Mario. Tapi memang di sini akan terus dilakukan meskipun ini menyulitkan, tetapi akan terus diberlakukan, akan terus dilakukan pembongkaran, pencabutan bambu-bambu hingga nanti sore. Tetapi jika nanti kondisi cuaca memang tidak menentu, ini akan diberhentikan sementara dan kemudian akan dilanjutkan ketika cuacanya akan kembali normal, Mario. Terima kasih Suara Azani atas laporannya dan juga juru kamera Benediktus Yanuar Ruslim. Selamat bertugas kembali.